semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi di video kali ini kita akan masuk ke latihan pertama. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang materi dasar dari CorelDRAW. Nah, jadi saat ini kita akan masuk ke latihan satu ya. Kita langsung praktikkan saja. Jadi di create new document kita buat saja namanya menjadi dia latihan satu ya. Kemudian kita buat ukurannya 100 kali 100 mm, jadi pastikan satuannya pakai mili. Kemudian color modenya karena kita akan tampilkan hanya untuk di layar saja, kita pakaikan RGB. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, jadi langkah pertama untuk latihan kali ini kita diminta untuk mengaktifkan terlebih dahulu Snap to Guidelines, Snap to Object, dan juga Snap to Page. Jadi berarti kita akan snap dia ketiga-tiganya ya. Jadi di guidelines, object, dan juga page. Oke, kemudian langkah kedua, sekarang kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Jadi garis horizontalnya 1, kemudian garis vertikalnya 1. Dan diletakkan di samping kiri dan samping atas dari lembar kerjanya ya atau kanvasnya. Oke, kemudian setelah itu kita diminta untuk membuat satu buah lingkaran sebesar page-nya ya, jadi sebesar ukuran lembar kerja. Jadi kita langsung manfaatkan saja snap-nya, jadi ada dari snap to guidelines. Kemudian kita snap ke page-nya di pojok kanan bawah. Nah, sampai ada tulisan notes gitu ya, maka itu sudah pas di pojok lembar kerja. Oke, gambar lingkaran sudah jadi. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat 4 buah objek persegi ya. Jadi kita buat pakai rectangle tools. Nah, kemudian supaya ukuran dari perseginya sama semua ya, empat-empatnya, kita manfaatkan saja titik center yang ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini ada snap to object ya, karena sudah aktif. Jadi tengah-tengah objek lingkaran akan ada titik center. Buat dari pojok, cari titik senternya. Jadi semudah itu ya kalau sudah kita aktifkan dan sudah memahami konsep dari snap to page. Atau snap to object juga ya, sama ada snap to guidelines. Oke, jadi sudah tercipta ada 4 buah rectangle ya. Kemudian setelah rectangle-nya selesai, kita bisa membuat gambar lingkaran lagi. Kita mulai dari titik center dari objek kotak yang ada di gambar ya. Jadi dari center yang satu, kita arahkan ke center yang objek terakhir ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tanpa garis bantu, tanpa tekan tombol kontrol itu sudah pas ya, sesuai dengan titik center yang ada di gambarnya. Kemudian setelah itu, kita diminta untuk membuat objek poligon segi 5 ya, berarti kita tinggal klik dulu poligon. Nah, teman-teman kalau masih ingat ada di bagian property bar itu ada point or sides. Jadi kita bisa ganti. Nah, ini kebetulan sudah 5. Jadi kalau teman-teman masih 4 di situ harus diganti dulu menjadi 5 ya. Oke. Nah, di sini kita akan memanfaatkan tombol shift dan juga control agar gambarnya proporsional dan dia dimulai dari tengah menggambar objeknya. Jadi langkah pertama dari titik kuadran dulu, tekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian gambar objeknya. Oke, nah kemudian satunya lagi juga sama dari titik kuadran yang bawah, tekan tombol Ctrl dan juga Shift, gambar lagi objeknya sampai ukurannya sama seperti yang di atas. Nah, tapi kalau lihat contoh yang ada di buku panduan, itu dia terbalik, ya kan? Jadi kita flip objeknya menggunakan opsi yang ada di property bar. Jadi ada mirror vertikal atau mirror horizontal. Nah, kalau mau diputar ke bawah, berarti kita pakai saja yang vertikal. Nah, untuk ngepaskan posisinya, teman-teman boleh pakai tombol panah yang ada di keyboard. Itu adalah pengaturan nudge distance yang kemarin sempat kita bahas ya. Oke, kalau sudah pas, maka latihan pertama sudah selesai. Jadi sudah kita pahami tentang snap to guidelines, snap
to object, snap to page, dan juga beberapa gambar objek dasar seperti rectangle, ellipse, dan juga polygon. Sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan materi di video berikutnya.